Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Nah, di sini guys ya, kemarin-kemarin kan kita bisa lihat ya kan viral juga suatu sholat Id, ada khotib yang viral ya, yang berkhotbah ya tahulah kan soal politik. Di situ menyebut Pak Jokowi ada kecurangan pemilu ya kan, viral pokoknya ya kan guys. Kalian pasti tahu lah. Nah, ternyata nih ya kan, nih si khotib yang viral dibahas politik di sholat Id, lapangan taman ungkap klarifikasi dan permintaan maaf. Nah, akhirnya meminta maaf juga ya kan. Coba aku pun jujur belum nonton videonya. Ini saya temui di TikTok ya. Coba langsung saja kita tonton dan kita dengar bersama-sama. Khotib yang viral dibahas politik di sholat Id lapangan tamanan ungkap klarifikasi dan permintaan maaf. Terjadi kayak begini. Kita dengar ya guys. Mungkin. Oke. Oh, ternyata ini orangnya ya. Waduh. Bapak khotib, teman-teman wartawan sudah tahu. Ya mungkin yang paling viral kemudian nama saya. Ya. Pak Jindro sebelah kanan saya juga ya, Pak Jarwo juga disebut. Jadi intinya dalam pertemuan tadi kami sudah sampaikan di depan Bapak para tokoh masyarakat yang punya kewenangan dalam rangka membuat satu kondisi yang terbaik di lingkungan Tamangan ya. Karena itu kemudian kami sepakat dan tadi untuk kemudian harus saya sampaikan bahwa beberapa hal dari kami harus saya tegaskan. Jadi satu, karena sudah seperti ini ya supaya tidak berlanjut dan teman-teman wartawan juga tidak melanjutkan, kami dengan tegas menyatakan memohon maaf apa yang sudah membuat warga menjadi mungkin terganggu dengan pandangan kami. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya pribadi tentu secara tegas, kami manusia biasa, untuk lebih dewasa supaya kami harus lebih berhati-hati, khususnya ketika berbicara di depan forum yang bisa jadi memang forumnya itu sangat berbeda, apalagi jamaah yang besar kan, kita tidak tahu persepsi masing-masing. Ya bukan tempatnya. Yang kedua Pak, ya saya tentu penting bagi kami meminta info tokoh masyarakat sebelum kami berbicara, apalagi ini khotbah Idul Fitri yang tentu saja jamaahnya skopnya tidak hanya RT tapi mungkin tingkat kelurahan, bahkan bisa terjadi warga dari kelurahan lain. Lalu kemudian yang keempat, saya pribadi juga saya tegaskan supaya yang lain juga rada tenang lah. Saya harus merasa perlunya introspeksi dan muhasabah atau koreksi diri dan introspeksi. Apa ya, saya ulangi, introspeksi, muhasabah dan koreksi diri. Ketika memang apa yang saya sampaikan itu menjadi sebuah persoalan. Kalau tidak ada yang menyoal ya tentu kita sadari berarti orang masalah. Tapi kalau ada yang menyoal berarti mungkin sedikit atau banyak bisa jadi ada masalah. Ada masalah. Lalu yang tidak kalah penting terakhir ini khususnya bagi saya ketika berbicara dengan bahan teks. Ya saya harus sadar bahwa teks harus saya cermati betul sebelum saya bacakan. Supaya kalau perlu bahkan ya, ini kan punya tradisi di Tamanan ini, siapapun yang diminta bicara biasanya ada sepik-sepik ya, komunikasi warga kami begini. Nah, terus terang itu yang tentu kami dengan Pak Joko belum sempat berkomunikasi lebih lanjut. Nah itulah Bapak Ibu yang saya sampaikan khususnya di press conference siang ini. Wow, jadi gimana nih guys, klarifikasi ini Ustadz atau gimana aku pun nggak tahu ya kan. Ya kita panggil aja Ustadz yang ya berkhotbah di sholat Id, bahas pemilu curang ya, menyebut nama Pak Jokowi ya, pemerintahan Pak Jokowi lah ya kan, dan viral di media sosial ya kan, bubar ya, jamaahnya bubar ya. Tapi klarifikasi Ustadz ini bisa dibilang katanya tadi baca khotbah menggunakan teks ya. Ya nggak tahu lah siapa yang menulis teksnya. Ya mungkin panitianya ataupun
si ustadznya sendiri, aku pun nggak tahu ya, nggak disebutin di sini. Sebaiknya kita mungkin bapak ataupun ustadz ya bikin forum yang lain ya kan, bukan di sholat-sholat sholat-sholat yang penuh makna, apalagi nih mau hari raya, lagi hari raya ya kan, kita mau senang-senang bermaaf-maafan ya kan, mau menghapus dosa ya, bermaaf-maafan ya kan. Setidaknya Pak Ustadz membagi ceramah itu yang lebih bermakna tentang agama Islam ya kan, bagaimana cara menghapus dosa, bagaimana caranya bermaaf-maafan, makna Idul Fitri bagi umat muslim, marilah kita meraih kemenangan bersama. Nah itu kan lebih bagus ya kan. Nah kalau bapak ya ataupun ustadz berkhotbah seperti itu, ya pasti pendukung 01 kek, pendukung 02 kek, pendukung 03 kek, tidak akan pernah ada masalah ya kan. Karena ini bukan forumnya ya Pak, ini bukan forumnya ya. Enggak masalah misalkan Bapak ataupun Pak Ustadz mau menyuarakan suara Anda ya kan, tapi jangan di forum di saat atau berkhotbah sholat Id pula ya kan. Mungkin buka toa sendiri di depan rumah atau di lapangan gitu ya kan, terus pidato seperti itu ya nggak apa-apa, nggak masalah menurut saya ya kan. Bisa dibilang kok bisa ya kan, kok bisa ya berpikir di sini aku mau mengatakan kita mau bahas di khotbah ini, kita mau bahas politik curang, pemilu curang, Jokowi curang. Kok bisa ya berpikir seperti itu? Aku pun nggak tahu lah ya guys. Kok bisa-bisanya berpikir seperti itu? Tapi ya intinya harusnya seperti apa yang saya bilang tadi ya kan guys. Kalau berkhotbah itu ya bahaslah tentang hari raya ya kan. Gimana kita menghapus dosa, gimana caranya kita mendapatkan pengampunan ya kan di hari raya ini ya kan, kita saling bermaaf-maafan, tidak ada dusta di antara kita lagi ya kan, kosong-kosong lagi ya kan, bersihkan hati, bersihkan jiwa. Itu yang seharusnya Pak Ustadz khotbahkan ya, bagaimana caranya bermaaf-maafan dengan suami, istri, emak, bapak ya kan, tetangga, jiran. Waduh itu kan mantap ya kan Pak Ustadz. Tapi itulah ya, tapi nggak apa-apa lah ya guys. Apa yang harus kalian komen tentang Pak Ustadz yang mengklarifikasi? Ya permohonan maaf, ya pastilah kita maafkan. Ya memang benar. Sebagai manusia tidak ada kita tempatnya salah memang ya, memang benar. Tapi semoga dengan kejadian ini Pak Ustadz ya bisa lebih berhati-hati dengan materi-materi yang akan dibawakan ketika khotbah nanti ya. Ya pilih tempat lah ya Pak Ustadz. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.